Ini udah dikonfirmasi yang hadir, yang mau dibacain atau yang data yang diundang atau yang hadir ini yang saya pegang? Yakin? Ya, Novelin jawab. Oke, saya cek ya langsung. Yang saya hormati Ibu Kepala BPS, ya, tepuk tangan buat beliau. Saya langsung aja satu-satu. Ibu, terima kasih karena data Ibu membuat saya secara moral, secara batin tenang. Karena tantangan saya sebagai menteri juga bagaimana menyalurkan bantuan-bantuan negara, uang rakyat, dengan benar, dengan berkeadilan. Bukan dengan pendekatan-pendekatan yang subjektif, tapi pendekatan yang adil. Kalau keberanian jangan diragukan. Tapi soal bagaimana kita punya basis data untuk melakukan itu, walaupun tantangannya tidak mudah. Tapi saya pikir seorang leader akan diuji, bisa nggak dia menjalankan yang benar dan adil. Dan saya pastikan saya jalankan itu, apapun risikonya. Dan sekarang saya bisa berbesar hati karena saya bisa berdebat, berdiskusi dengan siapapun, sehingga bantuan-bantuan sosial kepada rakyat di bidang perumahan itu bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Terima kasih buat Ibu Kepala BPS yang luar biasa. Ya, dan tadi memang kita mengawali suatu hubungan dengan sangat dinamis ya, debat yang sangat keras ya, tapi tidak ada personal. Tadi yang disampaikan beliau ya, dengan proses saling menghargai. Dan saya pastikan Kementerian Perumahan adalah kementerian yang paling sering bekerja sama dengan BPS. Ibu setuju pendapat saya? Ada yang lebih sering lagi? Nggak ada ya? Nggak ada ya. Jadi saya pastikan kementerian ini berbasis data. Selama saya di sini pasti itu jadikan pegangan. Ya itu, kita merubah kriteria buat MPR, kita memberikan bantuan sosial, semuanya saya pakai data dari BPS. Kenapa? Sesuai arahan Presiden, data yang dipakai hanya produk BPS. Ya, itu diputuskan dalam rapat kabinet. Tidak boleh ada yang tidak menggunakan itu. Dan saya lakukan itu dengan sepenuh hati. Kedua, juga saya percaya dengan integritas dan reputasi Ibu dan BPS. Dan saya doakan BPS makin dipercaya, makin bisa menyampaikan kebenaran. Ya, dan Ibu juga pada waktunya kan akan memberikan penilaian kepada kinerja kami. Ya, rencana bulan apa Bu? Februari ya, akhir Februari, sampaikan saja apa adanya ya. Itu bagian koreksi bagi kami ya. Katakan yang benar itu benar, yang salah-salah, berapa yang sudah BSPS, berapa BSPS swasta, ya, berapa rumah subsidi. Ya, Ibu jangan percaya saja sama datanya Pak Heru. Ibu cek lagi. Ya, benar nggak itu datanya ya, gitu ya. Data dari kementerian saya Ibu cek lagi ya. Benar nggak itu renovasinya segitu? Dari CSR-nya Ibu Dirjen ya, dicek lagi. Benar nggak datanya segitu? Ya, tentu itu harus ada check and balance. Ya, check and balance itu pasti sehat. Ya, kita negara demokrasi yang ada check and balance ya. Termasuk juga dari data dari kementerian, kami akan sangat bisa menerima itu. Makasih ya Bu ya. Kemudian juga sini hadir Pak James, terima kasih Pak James. Pak James ini bicara sama saya langsung dengan Pak Hasim ya, dan Bapak Presiden ya. Rencana tahun ini sudah akan dimulai rumah susun yang akan dibangun buat rakyat di Mekarta. Betul ya Pak James ya? Ya, tepuk tangan buat Pak James. Jadi saya pikir itulah langkah-langkah strategis yang kita lakukan konkret, bagaimana swasta juga bisa berkolaborasi. Ya, jadi segera tahun ini kita akan mulai membangun, lahannya sudah siap, ya. Dan saya pikir kalau di segi demand-nya di daerah itu saya pikir luar biasa. Tadi Pak Heru sudah sampaikan paling tinggi adalah tenaga kerja buruh. Saya rasa pusat industri di Indonesia ada di situ. Jadi itu udah pasti berbanding lurus ya. Kemudian
saya juga langsung saja sampaikan, hari Rabu saya minta teman-teman, agak lompat ini sedikit ya, saya takut lupa, hari Rabu jam 3 ya, saya undang nanti teman-teman perwakilan ya, pengembang, kita akan bertemu dengan Pak KDM di Gedung Sate, supaya kita bisa urus sama-sama ya. Nanti satu hari sebelumnya Ibu Dirjen, Pak Sekjen, Pak Irjen ketemu dengan pengembang, langsung ini kan dibicarakan. Tadi kan kata Dedi apa, come to Bapak gitu ya. Jadi kita harus bisa membantu apa problem-problem yang ada. Saya doakan tadi betul kata Pak Budi Arsa, terima kasih Pak Budi. Benar-benar yang saya pegang hanya 3 ya, baik dan benar, bermanfaat bagi negara, bagi rakyat, dan bagi dunia usaha. Selama itu dipegang, saya oke. Gitu ya. Pak Presiden sudah ajarkan kita, jangan ada aturan apapun yang menghambat kita berbuat baik bagi rakyat. Rakyat di sini, rakyat dari kecil, menengah, sampai atas. Betul perhatian saya Pak Budi Arsa, bisa dibilang 6 bulan, 7 bulan pertama saya jadi menteri, perhatian saya adalah rumah subsidi, itu betul, saya akui. Karena sebagai pemerintah, sebagai negara, saya harus berpihak. Prioritas pertama saya, 7 bulan pertama saya jadi menteri, itu rumah subsidi. Karena menurut saya solusi untuk 9,9 juta yang nggak punya rumah adalah rumah subsidi. Menurut saya itu. Dan kita mulai bangun tahun ini rumah subsidi yang rusun. Ya, sudah lama negara ini tidak menyiapkan. Tahun lalu aja cuma berapa Bu? Cuma 3 unit, bayangkan. Kita doakan, kita pastikan ratusan rumah subsidi rusun kita bangun tahun ini, tahun 2026. Ya, saya mohon doanya semua, ya, dari teman-teman ya, dari teman-teman pengembang, dari semua grup-grup, ya, saya berharap juga bisa mendukung program membangun rumah susun subsidi, ya, di perumahan-perumahan saudara, ya. Kita tidak mau ada yang eksklusif, ya, berikan juga keadilan bagi rakyat, ya. Dan saya sangat bahagia kalau itu bisa dilakukan seperti Pak James melakukan di Mekarta, ya. Mohon Pak Budi ya di Ciputra juga jalan ya, bisa bekerja sama dengan siapa yang lain ya, dan yang lain-lain. Kita bukan Pak Heru udah siapkan dan Ibu Sri ya skemanya ya, selalu ya mengundang pengembang. Tadi malam juga rapat ya sampai malam. Perbankan ya sama Pak Irwadi, terima kasih tadi malam ya, kita rapat sampai malam, sampai jam berapa? Sampai jam 11 ya, sampai jam 11 lebih ya. Juga asosiasi penghuni rumah, saya juga mau adil, karena Presiden sangat adil, pengembang kita dengar, perbankan kita dengar, tapi juga kita undang juga adalah warganya, bahkan calon warganya. Saya sudah instruksikan kepada Ibu Dirjen, kita akan siap ada beberapa titik, segera seminggu ini ketemu dengan warganya. Laporkan ke saya, mereka isi pikirannya apa, isi hatinya apa, isi dompetnya bagaimana. Ya, begitu aja. Jadi supaya kita nanti kalau mengeksekusi itu tahu isi kepalanya apa, isi hatinya apa, isi dompetnya bagaimana. Jadi itu ya, supaya kita bisa melangkah dengan baik. Saya juga terima kasih kepada pengembang-pengembang muda. Tugas saya adalah tahun ini harus lahir angga-angga dan wawan-wawan baru. Doakan itu, ya. Saya berkomitmen, ya, kementerian ini melahirkan keadilan, ya, supaya makin banyak angga-angga dan wawan baru yang pada waktunya akan menjadi Budi Arsa baru dan James Riyadi yang baru. Ya, doakan, ya, misi saya itu bisa dilakukan karena menurut saya itu yang benar. Kita harus bisa melakukan pemerataan ekonomi dengan konkret. Ya, saya ingin sekali pengusaha-pengusaha daerah, pengusaha-pengusaha lokal, asosiasi-asosiasi itu bisa makin maju, makin berkeadilan. Ya, saya tidak ragu-ragu melakukan itu dan saya pastikan Presiden Prabowo datang acara Kementerian Perumahan 2 kali saja. Yang pertama di tempat Angga, ya, 26.000, yang kedua di tempat Wawan, 50.000. Dua-duanya saya ngibulin Presiden. Karena yang pertama janjinya 25.000, jadinya 26.000, yang kedua janjinya 50.000, jadinya 53. Yang ketiga di tempat mana Pak Widodo. Nah itu dia, tepuk tangan buat Pak Widodo ya. Berdiri aja, tempatnya di Batang.
ya, bulan Juli jumlahnya 62.000, ya gitu ya. Berapa jumlahnya? 60 se-Indonesia. Siapkan ya dari sekarang ya. Tapera SMF kita naik terus. 26.000, 50.000, 62.000.